Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan jangan pula kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu mendapat makanan sebagian harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman bagi siapapun yang mengambil harta orang lain dengan cara yang culas atau yang tidak benar. Dan tentu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, apalagi dengan cara membawa ke pengadilan supaya melegalkan harta itu menjadi miliknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman keras di sini. Dan asal daripada larangan itu adalah haram. Sebagian para ulama menyebutkan tentang bahaya-bahaya orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara batil. Di antaranya, al-malul haram yamna' ijabatad du'ai, bahwa harta yang haram itu bisa mencegah pengabulan doa. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah telah perintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga perintahkan kepada para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang baik, sesungguhnya saya, kata Allah, dengan apa yang kalian kerjakan maha tahu.
Dan juga Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar alaihi gubarut tariq yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa kaifa yustajab lidzalik. Rawahu Muslim. Maka Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki yang sedang berjalan safar, rambutnya penuh dengan debu jalan, kedua tangannya mengangkat ke langit dan mengatakan, ya Rabb, kabulkanlah doaku. Maka Nabi mengatakan, makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, pakaian yang ia pakai dari hasil haram, dan dibesarkan dari benda-benda haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Dari hadis ini kita tahu bahwa bahaya memakan harta yang haram itu bisa mencegah pengabulan doa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanggungjawaban yang harus diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki kedua anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima abla. Tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya sudahkah dia amalkan, dan tentang hartanya dari mana dia dapat dan kemana dibelanjakan, dan tentang jasadnya kemana dia lampiaskan. Di sini ada kata-kata wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. 2 perkara akan ditanya soal harta, dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Bahaya harta haram, dia harus mempertanggungjawabkan 2 soalan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahkan sekiranya seseorang kemudian hendak membersihkan harta haram dengan cara disedekahkan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari harta haram. Dan itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi juga dari Ibnu Umar. Rasul mengatakan, la tuqbal salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatun min gululin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci, dan tidak ada atau tidak akan diterima sedekah dari harta ghulul. Ghulul itu artinya harta haram, mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Artinya ada sebagian orang menganggap kalau harta haram itu disedekahkan akan halal, maka ini tidak akan mempengaruhi hukum haramnya, karena Allah sendiri tidak akan menerima sedekah dari harta haram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, orang yang memakan harta haram itu memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man halafa ala malim ri'im muslim bi ghairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim dan mengambil dengan cara yang tidak benar,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan dia dalam keadaan murka. Dari sini kita tahu akibat-akibat orang-orang yang memakan harta haram. Banyak sekali yang akan dihadapi orang-orang yang memakan harta haram itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, bahwa orang-orang yang memakan harta haram itu hakikatnya dia menjerumuskan diri kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda ketika mengharamkan riba, Nabi mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, yang memberi makan riba, yang mencatat riba, dan yang menyaksikan riba. Hukumnya sama di hadapan Allah, terlaknat. Maka dari sini kita tahu bahwa akibat makan haram maka mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan boleh jadi memakan harta haram itu bisa mencegah ataupun amalan-amalan baik kita ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, fa innal ibadata ma'aqlil harami kal bina'i ala amwajil bahri. Ibadah yang diiringi dengan makan yang haram itu sama dengan membangun bangunan di atas ombak. Cemana orang membangun bangunan di atas ombak, pasti akan roboh. Wa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa akilul haram la yuwaffaq lil ibadati aslan. Dan orang yang memakan harta haram hakikatnya dia tidak diberikan taufik untuk beribadah. Ulama salaf mengatakan, man akala al-halala ata Allah sya'a am aba, wa man akala al-harama asallaha sya'a am aba. Kata ulama salaf mengatakan, barang siapa yang memakan harta halal maka dia telah mentaati Allah mau atau tidak, dan barang siapa yang memakan harta haram maka dia telah bermaksiat kepada Allah mau ataupun tidak. Dari sini kita tahu penjelasan para ulama bahwa memakan harta haram itu mencegah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan terangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, man shalla fi thawbin bi ashrati darahim fiha dirhamun haramun lam yaqbalillahu lahu salatan madama yusalli fihi. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang salat membeli dari 10 dirham yang 1 dirhamnya ada harta haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama dia menggunakan pakaian itu. Umpamanya pakaian kita ini kita beli dengan harga 100.000. Dari 100.000 itu ada 10.000 yang haram. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama pakaian itu digunakan salat. Jadi memakan harta yang haram itu mani'un liqabulil amali, mencegah diterimanya sebuah amal ibadah. Kemudian juga bisa jadi orang yang memakan harta haram itu sababun liuqukil aulad, sebab kenapa anak durhaka kepada orang tua, karena orang tuanya memberi makan yang haram kepada anak-anaknya, maka pengaruhnya anak-anak itu akan tumbuh tidak sehat dan bisa melawan orang tuanya. Makanya ulama mengatakan fahuwa min a'zami asbabin
tazayud al-uquq wa inhiraful abna. Memberi makan harta yang haram kepada anak-anak adalah sebab bertambahnya durhaka anak-anak dan anak-anak akan mudah berpaling. Wa in'idamul birri wa kathratul juhudi, hilangnya berbuat baik dan banyaknya penentangan. Kenapa alasannya? Anak-anak itu durhaka kepada orang tua karena orang tua menanamkan kepada anak jasad yang tumbuh dari api neraka. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man nabata, barang siapa yang menanamkan kepada jasad seseorang dari yang haram, maka dia hakikatnya telah menanamkan jasad itu dari api neraka. Ini juga diantara bahayanya. Jadi ini juga solusi bagi orang-orang yang ingin anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka berikan harta yang halal kepada badan-badan mereka, baik makanan mereka, baik minuman mereka, baik pakaian mereka, baik yang menumbuhkan mereka dari kecil sejak sampai besar. Kemudian juga bahayanya adalah mamhuqul barakati, bisa menghilangkan berkah dalam kehidupan. Nabi SAW ketika bicara soal sumpah dalam jual beli, Nabi mengatakan al-halifu munaffaqatun lisil'ati mamhaqatun lil barakati. Orang yang bersumpah untuk melariskan jualannya dengan cara yang dusta, memang secara kasat mata bertambah keuntungannya, tapi Rasul mengatakan mamhaqatun lil barakati, bisa menghilangkan berkah. Artinya menghilangkan berkah harta yang didapat dari hasil curang tadi, bersumpah untuk kepalsuan barang, memang nampak lebih, karena orang menipu itu biasanya dapat keuntungan secara duniawi, tetapi tidak ada berkahnya. Bahasa masyarakat itu seperti uang hantu, dapatnya banyak, hilangnya cepat. Ini juga diantara akibat dari orang-orang yang memakan barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi yang disebutkan para ulama tentang akibat orang-orang yang memakan harta haram. Adapun contoh-contohnya di antara orang-orang yang memakan benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan para ulama, di antaranya contohnya ayat yang kita bahas ini. Di antara memakan harta yang diharamkan seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu mendapat makanan sebagian harta orang lain dengan cara yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Umum di masyarakat, terkadang ada orang-orang yang rebutan lahan atau rebutan waris atau rebutan harta, tak jarang kemudian sampai ke pengadilan, sampai diajukan ke pengadilan. Kita tahu bahwa Nabi SAW apabila menghadapi orang yang berseteru kemudian datang kepadanya, Rasul mengatakan boleh jadi di antara kalian ada yang fasih dalam bicara sehingga memenangkan kasusnya, dan boleh jadi yang tidak fasih dalam bicara itu tidak bisa memenangkan kasusnya. Tetapi kalau seandainya kefasihan bicara itu dalam rangka mengambil harta manusia dengan cara yang batil, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Saya hanya berhukum secara zahir kalian, karena Rasul tidak tahu yang gaib. Rasul tidak tahu yang gaib, mana yang salah, mana yang benar. Rasul hanya melihat orang berkomentar, yang satu bicara, yang satu bicara. Nanti oleh Rasul dipertimbangkan.
Lah terkadang ada orang-orang yang fasih dalam bicara, dia bisa memutarbalikan kebenaran menjadi batil atau kebatilan menjadi benar. Maka Rasul hanya berhukum mana yang kira-kira kuat. Soal mana yang berdusta di hadapan dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim itu hanya memutuskan saja. Karena hakim tidak tahu yang gaib. Terkadang orang-orang yang curang, dia berani membayar pengacara, membayar lawyer, yang mungkin lawyer ini pakar dalam lobby, pakar dalam bicara. Akhirnya sebenarnya dia dari pihak yang salah menjadi pihak benar. Lah kalau mengambil harta dengan cara yang seperti ini, kata Allah, maka ini termasuk memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak di masyarakat seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya adalah yang paling bahaya, memakan harta riba. Memakan harta riba ini sangat bahaya sekali. Karena orang yang memakan harta riba itu lambat laun akan kesurupan setan. Orang yang makan harta riba lambat laun akan kesurupan setan. Dan itu digambarkan dalam Quran. Surah Al-Baqarah 275 Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak mungkin berdiri kecuali seperti orang yang berdiri kesurupan setan. Itu karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Dan fenomena memakan riba di masyarakat ini sungguh luar biasa. Hampir semua masuk pada lingkaran riba. Tidak ada orang yang selamat dari riba di zaman sekarang kan. Baik riba di zaman jahiliyah yang disebut dengan riba nasi'ah, ataupun riba fadl dalam ilmu fikih. Riba nasi'ah itu seperti rentenir. Kalau kau pinjam 1 juta, kau harus bayar 1,5 juta. Itu namanya riba nasi'ah. Dan ini ribanya jahiliyah. Atau riba fadl yang berkaitan dengan komoditi riba. Seperti umpamanya seseorang menukar uang dengan uang. Ma'ruf kalau mau lebaran, biasanya ada orang yang menukar uang recehan dengan uang besar, hanya untuk ampau kan begitu. Terkadang kita beli 100.000, dapatnya 900. Dia mendapatkan keuntungan di situ. Maka keuntungan ini riba. Karena komoditi yang sama, uang dengan uang itu dikiaskan kepada hadis Nabi SAW, emas dengan emas, perak dengan perak. Karena kita tahu bahwa uang di zaman Rasul kan pakai dirham, pakai dinar. Dirham itu artinya mata uang dari emas, dirham itu mata uang dari perak. Boleh kita menukar uang emas dengan emas atau perak dengan perak, tapi dengan 2 catatan. Pertama, mithlan bi mithlin, wayadan biyadin. Harganya harus sama. Yang kedua harus kontan. Sebab kalau salah 1-2 syarat ini tidak ada, maka jatuh kepada riba. Nah, sementara menukar uang dengan uang tadi, uang receh dengan uang besar, itu sama-sama dari komoditi riba yang dikiaskan kepada dinar dan dirham tadi. Kalau tidak sama jumlahnya dan tidak kontan, maka keuntungan dari tukar menukar itu menjadi riba. Nah, ini contoh riba fadl. Ya. Tapi yang jelas bahwa kita tidak hendak bicara soal hukum riba. Tapi riba ini bahayanya luar biasa. Riba ini bahayanya luar biasa. Karena siapapun yang terlibat sekecil apapun, mereka hukumnya sama dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan riba, mau yang ngasih makan riba, mau notarisnya, mau saksinya, semua sama di hadapan Allah terlaknat. Ini juga di antara contohnya. Contoh berikutnya adalah ar-rashwatu. Orang yang melakukan sogok menyogok. Nabi SAW melaknat ar-rashiyah wal murtasiyah. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Dan sogok menyogok di masyarakat kita ini menjadi sebuah kebiasaan. Bahasa mereka pelicin gitu ya. Kasihlah pelicin katanya. Bahasa pelicin itu sebenarnya bahasa halus dari sogok menyogok. Kecuali kalau seandainya seseorang memberikan
Sogok menyogok itu maksudnya dalam perkara yang hak. Jadi yang dia menuntut hak sebagian lama boleh kan, dalam rangka menuntut hak. Umpamanya saya masuk, ibu punya perusahaan, kemudian saya melamar perusahaan ibu karena kecerdasan saya, kepiawaian saya, dan saya punya pakar di bidang itu dan pantas untuk bekerja di situ. Akhirnya diterima. Saat waktunya masuk, rupanya tidak boleh masuk kecuali harus menyogok. Lah sebagian para ulama mengatakan kalau mengambil haknya maka diperbolehkan dengan hati yang mengingkari bahwa itu perkara dosa. Tapi kalau tidak ada haknya, dia tidak ada kepakaran di pekerjaan itu, dia tidak punya kepiawaian, kecerdasan di pekerjaan, dan itu bukan bidangnya, tapi ingin masuk ke bidang itu dengan cara nyogok, ini yang tidak boleh. Ya, jadi ini juga dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga yang lainnya, yang merupakan makan dari harta yang haram adalah harta curian. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita potong kedua tangannya sebagai balasan pekerjaannya dan sebagai bentuk adab dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam hadis Rasul, la'anallahu sariqo yasriku al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriku al-habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat para pencuri laki-laki, atau Allah melaknat para pencuri yang mencuri sebutir telur maka potong tangannya, atau mencuri seutas tali maka potong tangannya. Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang yang mencuri dilaknat, ketika dilaknat dijauhkan daripada rahmat, sehingga hasilnya bukan mendapatkan rahmat tapi didekatkan dengan azab. Makanya harta curian haram hukumnya. Kemudian juga diantara bentuk memakan harta yang haram adalah al-ghasabu, ghasab, wa huwa al-istislau ala haqqil ghair udwanan bi ghairi haqqin ala sabili dzulmi. Ghasab adalah menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar, udwanan karena sebuah permusuhan, ala haqqi atau bi ghairi haqqin tanpa dibenarkan dalam syariat, ala sabili zulmi dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim mengambil hak orang lain, dengan cara yang zalim memaksa mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Dan itu dicontohkan dalam surah An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam proses jual beli yang kalian redha. Jadi mengambil harta orang lain tanpa kerelaan, seperti contohnya umpamanya orang yang mengambil tanah walaupun sejengkal dua jengkal, yang punya tanahnya tidak redha, itu tanah saya kenapa diambil, itu kapling saya kenapa diklaim. Ini namanya ghasab namanya. Nabi SAW sampai mengancam, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah orang walaupun satu jengkal tanpa ada hak yang dibenarkan, maka dia dikalungkan pada hari kiamat 7 lapis bumi di lehernya, karena dia mengambil dengan cara yang ghasab, milik orang diklaim dia, ya. Ini juga diantara memakan harta yang batil. Kemudian juga diantara memakan harta yang haram adalah al-ghish fil muamalati tijariyati, berdusta dalam muamalah perdagangan. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW lewat di pasar, di situ ada orang yang jual gandum ditumpuk di atas sebuah bejana. Kemudian Nabi SAW memasukkan tanahnya ke dalam beras gandum itu. Rupanya di atasnya kering, di bawahnya basah.
Kemudian Nabi SAW, kenapa di bawahnya basah, di atasnya kering? Maka orang ini mengatakan, baru saja terjadi hujan wahai Rasul, sehingga beras gandum ini terkena hujan. Kata Nabi SAW, kalau begitu kenapa kau tidak jadikan yang basah di atas, yang kering di bawah? Kata Nabi SAW, man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu bukan termasuk umatku. Ketika Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau tidak balik yang kering di bawah, yang basah di atas? Sebab kalau seandainya yang kering di atas, yang basah di bawah, ketika ditimbang itu akan menambah beban. Air itu akan menambah beban timbangan, kan itu. Ketika beras gandum itu kering, akan mengurangi timbangan. Berarti dia telah menipu dengan cara apa? Membebani timbangan dengan air. Yang banyak di masyarakat ada daging gelonggongan, kan itu kadang-kadang diisi air itu supaya berat, kan itu ya. Maka ini penipuan dalam muamalah. Maka hasil dari penipuan seperti ini haram hukumnya. Ini juga diantara bentuk makan harta yang haram. Kemudian juga masih dalam bab jual beli adalah kathratul halif, banyak sumpah. Demi Allah, wallahi dari sana nggak dapat, padahal dapat. Wallahi ini barang bagus, padahal tidak bagus. Wallahi ini barang asli, padahal imitasi. Dan begitu seterusnya. Dia bersumpah-sumpah itu supaya laris dagangannya, dan sumpahnya untuk menipu. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa kathratal halifil bai', fa innahu yunaffaq thumma yamhaq. Hati-hati, jangan banyak sumpah dalam jual beli. Hakikatnya menguntungkan, tapi hakikatnya menghilangkan berkah. Kemudian juga contoh yang lain adalah al-ittijar bil mukhaddirat, menjual benda-benda yang memabukkan. Transaksi jual beli narkoba, gitu ya. Transaksi jual beli minuman keras dan begitu seterusnya. Maka hasil dari jual beli narkoba, minuman keras dan yang semacamnya, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, kemudian judi dan yang semacamnya, itu kotoran, itu najis, termasuk amal setan, jauhi agar kalian beruntung. Maka hasil perjualan hal-hal yang memabukkan, narkoba, ekstasi dan yang semacamnya, maka hasilnya tidak boleh dimakan. Itu hasil haram. Kemudian juga di antara bentuk memakan harta haram adalah at-tadfifu fil kaili wal mizan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam berdagang. Dan itu diisyaratkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama, wailun lil mutaffifin, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengurang-urang. Maksudnya mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, dan curang dalam dagang. Kemudian di antara contoh yang lainnya, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya dia telah memasukkan di perut mereka api neraka, dan mereka dipastikan masuk neraka sa'ir. Ada ancaman siapapun memakan harta anak yatim secara zalim. Maka hati-hati orang-orang yang punya yayasan, panti asuhan, mengatasnamakan yatim piatu. Jangan sampai kemudian yang punya yayasan makan enak, si yatimnya pula makan tak enak. Yang punya yayasannya, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, yatimnya pula jalan kaki, ya. Berarti dia hanya untuk supaya kepentingan dirinya mengatasnamakan anak yatim. Mereka terancam dengan ayat ini, An-Nisa ayat 10. Kemudian juga di antara contohnya makan harta yatim adalah orang-orang yang mereka mengambil harta dengan cara yang tidak amanah. Mengambil harta dengan cara yang tidak amanah. Dititipu uang umpamanya, kan. Tahu-tahu kemudian uang itu tanpa izin dipakai, kecuali ada perjanjian.
Ini tidak hanya nitip, ya nitip, berarti tidak boleh diapa-apain itu. Jangan pula kemudian dipakai ketika diambil, tiba-tiba kemudian alasannya macam-macam. Pamannya saya nitip ke, ibu nitip ke saya 10 juta. Tidak ada transaksi atau syarat-syarat tertentu, kecuali kalau ada syaratnya ya. Bisa nggak nanti saya pinjam dulu, nanti saya balikan. Kata ibu yang nitip, ya boleh saja, yang penting pada waktu hanya ada duitnya. Itu kan ada perjanjian. Kalau sudah seperti ini, al-muslim ala syurutihim, seorang muslim harus berada di syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tapi kalau tidak ada, hanya nitip saja, tidak ada transaksi apapun, persyaratan apapun, berarti kita akan mendapatkan pahala menyimpan uang titipan tadi sampai orangnya datang kita kembalikan. Tapi kalau kemudian kita pakai tanpa seizin dia, apalagi ketika sampai pada waktu hanya, kemudian kita bicara, maaf kemudian saya pakai dulu, belum ada, itu kan kurang ajar namanya ya. Karena biasanya kalau nitip harta itu jarang bertambah, lain kalau nitip ucapan gitu ya, itu pasti bertambah. Ibu nitip ucapan ya, itu pasti bertambahnya tuh. Tapi kalau nitip uang itu tidak ada yang bertambah, pasti berkurang tuh umumnya. Walaupun pas, oke lah pas, tapi kurang mungkin. Kalau nitip omongan biasanya nambahnya banyak, 1 meter jadi 1 kilo biasanya. Nah ini diantara contoh juga, karena bagaimanapun Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara contoh yang lain adalah harta dari hasil meminta-minta, mengemis bahasa kitanya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi, akan senantiasa manusia meminta dan meminta, maka dia nanti datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada satu daging yang menempel, jadi tengkorak nanti pada hari kiamat. Dan ini banyak di masyarakat. Kadang-kadang kita heran, ada orang meminta-minta itu badannya segar, bahkan lebih segar daripada orang bekerja. Pemain di lampu merah atau ke rumah-rumah ngeteng gitu ya, padahal badannya tidak sakit, bahkan masih muda umurnya, bahkan tenaganya juga kuat ya. Maka orang yang seperti ini telah menghinakan dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran, siapa yang meminta kepada manusia harta mereka untuk memperkaya diri sendiri tanpa bekerja, hanya meminta, fa innama yas'alu jamratan, hakikatnya dia telah menumpuk-numpuk bara api di rumahnya. Falyastakil aw liyastakthir, silakan mau menyedikitkan bara api atau memperbanyak bara api di rumah kalian ya. Maka meminta-minta itu sebuah kehinaan, karena Islam tidak mengajarkan. Orang meminta-minta dibolehkan dalam kondisi tertentu, tapi umumnya hukum meminta-minta itu haram. Ini juga diantara bentuk memakan harta yang haram, termasuk aklu malil ajir wal mustakhdam. Wa dzalika bi adami i'ta'il ummal wal ujara wal muwadzifin huquqahum, memakan harta para pekerja, pamannya waktunya gajian tidak digaji ya, kemudian uang itu malah kita gunakan untuk kebutuhan kita. Berarti kita tidak memberikan hak mereka, padahal kita ini membayar pekerja itu sebelum keringat kering sudah harus dibayar. Tapi dengan menunda-nunda kemudian bayaran, memutar-mutar uang gitu ya, sehingga pihak orang-orang yang bekerja itu terzalimi, maka hakikatnya dia memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, salasatun, dalam hadis qudsi, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, 3 kelompok saya akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ujrahu, seorang laki-laki yang mempekerjakan seseorang
selesai bekerja dia tidak menggajinya, maka Allah mengatakan saya akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. Karena memang aturan orang menggaji itu sebelum keringat kering, artinya selesai bekerja langsung digaji. Kecuali ada alasan, maaf mungkin besok saja, ya hari ini belum ada uang, belum diambil, ATM-nya macet dan begitu seterusnya. Ada alasan yang bisa diambil oleh orang yang bekerja tadi dan dia pun redha dengan itu, maka mungkin dibolehkan ya. Tetapi kalau sengaja kemudian kita mendolimi para pekerja, maka hakikatnya dia memakan barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini terhindar dari memakan harta manusia dengan cara yang batil? Apa solusinya supaya kita tidak memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, tarbiyatun nafsi alal khawfi minallah wal haya minallah, fa inna man yakhafullaha wa yastahi minallah wa yastahdhir muraqabatallah la ya'tadi ala ibadihi wa la yamudda yadayhi ila amwalihim li'annahu ya'lam anna dhalika mimma yughdhibullaha alaihi wa ya'lam anna iqaballahi syadid wa anna azaballahi alim wa ya'lam annahu in naja minal iqabi fid dunya fala yanjua minal hisabi wal iqabi yaumal qiyamah. Pertama, mentarbiyah diri sendiri. Tanamkan perasaan takut kepada Allah, tanamkan perasaan malu dari Allah. Karena orang yang takut dan malu dan menghadirkan muraqabah, merasa diawasi, tidak mungkin dia mencaplok harta orang lain. Tidak mungkin tangannya mengambil harta orang lain, karena dia tahu yang demikian itu penyebab membuat Allah murka. Dan dia tahu bahwa kalau Allah sudah murka, azab Allah itu pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Dan dia tahu bahwa walaupun dia selamat di dunia, belum tentu dia selamat di hadapan Allah pada hari kiamat dari hisab dan siksanya. Maka yang pertama, tarbiyatun nafsi, mentarbiyah diri sendiri, tanamkan dua sifat yang baik, perasaan takut dan perasaan malu. Yang kedua, taharril halali wastighna'u bihi anil haram. Biasakan mencari yang halal dan cukupkan dengan yang halal. Biasakan mencari yang halal dan mencukupkan dengan yang halal. Jangan kemudian terbiasa mengambil yang haram, apalagi tidak cukup kecuali harus mengambil dengan cara haram. Maka orang-orang yang membiasakan mengambil yang halal dan dia merasa cukup dengan yang halal, tidak apa-apa yang sedikit tapi berkah dibandingkan banyak tidak berkah. Maka ini masuk kepada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang kami rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur dari pemberian Allah, redha dengan pemberian Allah, walaupun sedikit tapi halal, insya Allah itu lebih berkah. Dan tidak ada orang yang mati kelaparan gara-gara mencari yang halal. Tidak ada yang mati. Karena ada orang mengatakan dengan kaidah yang sudah basi dan mengatakan yang haram saja susah dicari Ustaz, apalagi yang halal katanya. Ini kaidah dari setan ini. Karena yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram. Yang dihalalkan Allah itu lebih banyak dibandingkan yang diharamkan Allah. Tapi terkadang orang cenderung jalan pintas, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, biasakan mencari yang halal dan cukupkan dengan yang halal. Kemudian yang ketiga, al-khawfu minal khizi wal 'ari wal khusran wal adzabi yaumal qiyamah. Takutlah akan balasan kelak pada hari kiamat dari kehinaan, kerugian, azab pada hari kiamat. Artinya memikirkan dampak. Kalau saya memakan harta yang haram, macam mana nanti pada hari kiamat? Kalau saya mengambil harta yang haram, macam mana balasan nanti pada hari kiamat? Kalau saya mengambil yang haram, macam mana nanti hisab Allah pada hari kiamat? Ya. Lihat hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab yang akan diterima
Bagi orang-orang yang makan harta haram, contoh umpamanya hadis tentang hadis muflis, hadis orang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang membawa satu sisi pahala sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, tapi di sisi lain pernah mengambil harta orang, maka nanti pada hari kiamat akan terjadi barter pahala dan dosa. Ingat ke situ. Ya memang untung di dunia, tapi dia di akhirat akan menjadi orang yang paling bangkrut pada hari kiamat. Lah, memikirkan perkara itu boleh jadi bisa menghilangkan kita dari memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara perkara-perkara yang disebutkan bahaya orang memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kembali ke ayat ya. Ayat yang kita baca ini adalah ayat yang mentahdir kita untuk mengambil dengan cara mengadukan kepada hakim. Maka hal yang seperti ini masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis Nabi yang disebutkan dalam Bukhari dari Haula al-Ansari, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, "Inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Ada sekelompok orang yang mereka bermain-main dengan harta Allah dengan cara yang tidak dibenarkan, maka neraka pada hari kiamat, neraka bagi mereka pada hari kiamat, neraka bagi mereka pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang mereka mengambil harta Allah dengan cara yang batil. Kita tahu bahwa semua harta yang kita miliki itu kan bukan harta kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita. Ingat bahwa rumah kita, kendaraan kita, motor kita, tanah kita, sampai kita sendiri itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing manusia sudah dititipi. Si anu dititipi ruko, si anu dititipi tanah, si anu dititipi uang. Itu semua titipan Allah yang sudah Allah berikan porsinya masing-masing. Jangan mengambil porsi yang itu bukan yang Allah titipkan kepada kita. Allah kan sudah menitipkan ini, yang itu untuk orang. Kenapa kita ambil? Lah, lebih daripada itu yang lebih parah adalah mengambil porsi orang lain adalah para pejabat yang korupsi di atas sana. Sebayangkan kalau kita mengambil harta, ibu mengambil harta saya mengambil harta ibu, itu urusannya satu orang saja. Tapi kalau umpamanya para pejabat yang koruptor itu, dia mengambil harta, maka tuntutannya banyak. Kenapa? Karena porsi yang diambil itu bukan satu orang, tapi sejumlah masyarakat yang dipimpinnya. Ini kan bahaya. Kalau kita berseteru di pengadilan, kemudian saya menang padahal saya salah, ya urusan dengan ibu saja. Tapi kalau mengambil porsi orang dan dia sebagai pejabat kemudian menjadi koruptor, berkorupsi, mengambil harta manusia, maka dia akan dituntut sebanyak orang yang dipimpinnya. Ya, kalau dia masyarakat Indonesia sekian ratus juta, maka dia akan menuntut pada hari kiamat. Makanya ini harusnya dipahami sebelum orang-orang itu mengambil harta manusia. Sebagian petuah-petuah dari para ulama salaf tentang harta haram. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Syarrul makasib kasbur riba." Seburuk-buruk seseorang itu bekerja adalah bekerja di ladang riba. Katanya Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan seburuk-buruk pekerjaan adalah bekerja di ladang riba. Maksudnya ladang riba, ya mana lagi kalau bank-bank konvensional kan, itu ladangnya riba. Jadi kalau seandainya orang-orang yang sudah kadang bekerja di tempat-tempat riba, carilah pekerjaan yang lain. Keluar dari situ, cari pekerjaan yang lain. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, itu syarru al-makasib, seburuk-buruknya pekerjaan. Bahkan Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu sampai mengatakan
tarakna tis'ata a'syaril halali makhafata ribai. Aku meninggalkan banyak sekali hal-hal yang menurutku halal karena takut di situ ada riba. Jadi kalau kita masih syubhat sebuah pekerjaan itu, ini nampaknya ada ribanya, sudah tinggalkan saja. Kalau masih syubhat, kecuali setelah bertanya, saya bekerja di sini boleh enggak? Kata ustaz, kata kiai, oh boleh, enggak ada masalah. Enggak masalah. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang dalam rongganya terdapat hal yang diharamkan. Allah tidak akan menerima salat seseorang kalau dalam rongganya ada makanan yang haram. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan apa? Ma mala abnu Adam wi'a syarran min batni. Tidaklah dari anak Adam itu ada tempat yang paling buruk melebihi perutnya. Orang kalau tidak paham bahwa perut itu sumber keburukan, maka dia akan memasukkan apa saja ke dalam perutnya. Mau yang halal, mau yang haram, gak peduli kan gitu. Padahal itu seburuk-buruk tempat dalam badan kita. Karena sumber penyakit dari situ, dari perut gitu ya. Sumber kesehatan juga dari perut dan begitu seterusnya. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laisa taqwallah bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail. Bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah itu hanya mengandalkan puasa di siang hari, tidak pula salat malam di malam hari. Wa takhlid fi ma baina dzalik, atau menggabungkan keduanya. Walakin akan tetapi taqwallah tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallahu, faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Tapi bertakwa kepada Allah adalah meninggalkan yang diharamkan, melaksanakan yang diwajibkan. Barang siapa yang diberikan rizki untuk melaksanakan itu, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi hakikat takwa itu meninggalkan yang haram. Kemudian Qatadah ibn Di'amah rahimahullah ta'ala mengatakan, a'lam ya ibna Adam, i'lam ya ibna Adam, ketahuilah wahai anak Adam, anna qada al-qadhi la yuhillu laka haraman, bahwa putusan hakim tidak menjadikan yang halal menjadi haram, atau sebaliknya. Putusan hakim tidak bisa menjadikan perkara haram jadi halal atau perkara halal jadi haram, tidak bisa. Karena putusan hakim itu hanya putusan zahir saja. Seperti ayat tadi, ada orang-orang yang datang ke hakim kemudian ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang culas, membayar pengacara dan begitu seterusnya. Kemenangan dalam sidang itu tidak menjadikan yang haram jadi halal. Oke lah, saya menang di pengadilan nih dalam urusan rebutan waris gitu ya, menang dalam sidang. Padahal sesungguhnya dia tidak dapat bagian, entah dengan cara mengambil data-data palsu dan begitu seterusnya. Menang dia. Kemenangan dalam sidang itu tidak menjadikan yang haram menjadi halal. Sama dengan ibu mencuri ayam supaya halal, baca basmalah katanya menyembelihnya. Nah itu kan nggak bisa, yang namanya nyuri nggak bisa halal dengan basmalah. Sama juga di pengadilan, menangnya di pengadilan tidak bisa menjadikan yang haram itu menjadi halal. Kata Qatadah ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man anfaqal haram fi ta'ah kaman tahhara tsauba bil bauli. Orang yang berinfak dari harta yang haram dalam ketaatan, umpamanya ibu nyuri untuk infak pembangunan masjid, ya nyurinya kan haram, tapi infaknya kan bagus kan itu ya. Kaman tahhara tsauba bil baul, itu sama dengan ibu mencuci pakaian dengan air kencing. Mencuci pakaian itu kan bagus karena nanti membersihkan pakaian, tapi apakah mungkin bersih dengan air kencing? Makin bau kan begitu. Lah itulah kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang menginfakkan dari harta haram itu sama dengan orang yang membersihkan pakaian dengan air kencing. Naudzubillah. Kemudian juga berkata Yusuf ibn Asbat rahimahullah ta'ala mengatakan,
inna syaba idza ta'abbada qala syaitanu li ikhwanihim unzuru min aina mat'amahu fa in kana mat'ama su'in qala da'uhu yat'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsahu fa inna ijtihadahu ma'a aqlil harami la yanfa'u. Kata Yusuf ibn Asbat, sesungguhnya kalau ada anak muda dia rajin ibadah, ada anak muda mungkin usianya 20, 25, 30, masih muda-mudanya, mungkin jebolan pesantren gitu, ibadahnya rajin ya, maka setan akan bicara kepada teman-temannya, lihat apa yang dimakan anak muda itu. Kalau dia memakan dari makanan yang buruk, makanan yang haram, kata setan, biarkan dia beribadah, biarkan saja dia beribadah, biarkan dia sholat malam, biarkan dia baca Quran, biarkan dia puasa, biarkan dia lelah dengan ibadahnya ya. Kenapa? Karena kesungguhan dia dalam ibadah. Kalau dia masih memakan yang haram, gak ada manfaatnya, kata setan. Gak perlu juga kita capek-capek menggoda dia. Lihat bagaimana orang yang rajin beribadah kalau masih memakan harta yang haram, percuma ibadahnya, kata Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala mengatakan, atib mat'amaka wa ma'alaika alla taquma al-laila wa la tasuma an-nahar. Perbaiki makanan yang kau makan, maka dengan cara itu engkau akan sanggup salat malam dan engkau akan sanggup puasa sunnah. Orang yang memakan harta haram itu akan melemahkan badan, akan malas untuk salat sunnah, apalagi salat malam, apalagi puasa. Tapi orang yang membiasakan makan harta halal, maka akan membangkitkan semangat ibadah. Kemudian juga berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, idza kana al-aqlu halalan fal 'amalu shalihu maqbulun. Fa idza kana al-aqlu ghairu halalin fa kaifa yakunu al-amalu maqbulan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, dia mengatakan apabila seseorang memakan harta halal, maka amalan baiknya diterima. Apabila seseorang makan makanan yang tidak halal, macam mana amal baiknya akan diterima. Inilah diantara tahdzir atau peringatan para ulama tentang bahaya memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita wajib bertobat dari harta yang haram dan kembali kepada harta halal. Wallahu alam. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair Ustaz atas paparan nasihat dan ilmu yang diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan kami di sini bisa mengambil ilmu dan faedah dari apa yang Ustaz sampaikan. Ustaz, di sini izin hanya membacakan pertanyaan dari teman yang kemungkinan beliau ada hadir di sini. Beliau menanyakan begini Ustaz, Assalamualaikum. Apa hukumnya kalau kita ditraktir makan pakai uang riba atau kartu kredit dari teman? Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau kita ditraktir dari uang riba dan kita tahu, maka sebaiknya tolak dengan halus. Tolak dengan cara yang halus, supaya kita tidak terimbas dengan makanan itu. Tapi kalau seandainya kita tahu dia punya 2-3 pekerjaan, mungkin dia bekerja di bank, tapi dia juga punya toko, dia juga jual baju, pokoknya pekerjaan dia ada yang halal, ada yang haram. Maka kalau kita ditraktir oleh dia, maka berhusnudzonlah kepada saudara kita bahwa yang dia traktir kepada kita itu dari yang halal, nggak masalah. Jadi lihat orang yang mentraktirnya, dia punya pekerjaan ganda atau cuman itu saja. Kalau kita tahu bahwa dia tidak punya pekerjaan kecuali itu, memang di ladang riba saja, maka sebaiknya tidak usah mau.
ada hadis tapi dilemahkan oleh para ulama gitu ya, tentang masalah memakan harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa penyakit. Memang hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Memang harta haram itu akan membawa penyakit. Jangankan harta haram, makan orang bakhil saja buat mencret. Jadi intinya bahwa lihat kondisinya. Kalau dia memang punya pekerjaan lebih, makan. Kecuali kalau posisi dia itu selaku istri dan anak. Dia tidak bisa mencari pekerjaan kecuali nafkah dari suaminya. Sementara suaminya kerja di ladang riba, sudah dinasihati dia tidak mau juga. Sementara istri tidak bisa mencari nafkah selain daripada yang diberi makan suami. Maka dalam kondisi seperti ini, istri tetap mencari pekerjaan sampingan. Kalau tidak bisa, maka masuk pada kaedah makanlah yang haram itu sesuai kadarnya. Jangan berlebihan. Ya, sesuai kadarnya saja. Kalau yang seperti itu kasusnya gitu ya. Tapi kalau diajak makan kawan kan kita bisa melihat sisi daripada pekerjaan dia. Wallahu a'lam. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya ketika mantan suami menggugat ke pengadilan harta mantan istri yang dicari dari usaha sendiri seperti berdagang? Dia menggugat ke pengadilan dengan dalih harta gonok ini yang ditetapkan undang-undang negara. Padahal semasa bersama dia tidak pernah memberi lebih dari pencariannya terkecuali uang belanja buat makan 4 anak jajan. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Harta yang dihasilkan istri baik sebelum menikah atau setelah nikah itu solid milik istri. Itu tidak ada hubung kait dengan gonogini. Karena perkara gonogini sendiri dalam Islam dipermasalahkan, harta gonogini itu. Walaupun dalam ketentuan pengadilan Islam itu ada gonogini. Tapi kalau harta suami ketika sebelum menikah dengan istri dia kere, miskin atau sudah nikah jadi kaya, walaupun istri di rumah, suami yang bekerja, itulah yang gonogini. Tapi kalau istri yang bekerja itu solid milik istri. Kenapa dalam hukum waris suami dapat 1, istri dapat separuh? Ini kan sebuah pertanyaan. Apa tidak adil Quran? Kenapa tidak sama-sama 1? Karena kalau suami dapat 1, laki-laki dapat 1, kemudian dia beristri, maka yang separuhnya milik istrinya. Tapi kenapa wanita dapat separuh dari bagian laki-laki? Sebab kalau dia menikah, solid harta dia milik dia, tidak ada hubungan dengan suami. Itulah keadilannya di situ. Rahasia keadilannya. Kenapa bagi waris seperti itu? Ya. Makanya tidak ada harta gonogini. Dan insya Allah pengadilan agama pun paham. Kalau seandainya dia mengatakan ini harta hasil jerih payah saya, itu tidak termasuk harta gonogini. Ya kecuali kalau ada bermain antara pengacara dengan hakimnya, ya mungkin kan gitu ya. Tapi kalau dia lurus-lurus saja mengikuti syarat Islam, maka saya kira akan ditolak pengajuan. Karena itu bukan harta gonogini, itu solid milik istri. Semasa masih belum cerai saja, suami tidak berhak mengambil. Itu belum cerai. Macam mana sudah cerai? Ketika suami istri saja, suami bekerja di bengkel, istri jual pakaian, modalnya modal dia. Ya. Maka hasilnya tidak bisa suami mengambil semena-mena. Ya, karena itu solid milik dia. Makanya tidak perlu takut kalau mamanya digugat ke pengadilan, karena insya Allah itu akan ditolak kalau memang, dan pengadilan kan teliti, nggak mungkin juga dia langsung adili biasanya. Setahu saya sangat teliti itu, dari mana sumber-sumbernya akan ditanya semuanya itu. Hah? Sudah. Tetap juga di berdasarkan dari undang-undang negara, kalau istri pun yang mencari, suami tidak mencari, termasuk dalam undang-undang negara. Iya boleh jadi gitu, Pak. Tapi tidak ada masalah, Bu. Seandainya pun seperti itu, ada hukuman yang lebih adil. Ya, ada hukuman yang jauh lebih adil dibandingkan hukum dunia. Tidak dapat, karena kalau dalam Islam nggak seperti itu. Gonogini itu dia hanya dibuat oleh hukum negara. Kalau hukum agama tidak mengenal itu, tidak mengenal gonogini. Ya, tapi hukum negara boleh jadi. Ya. Tapi percayalah bahwa
Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Kalau harta kita diambil orang dengan cara yang dalam ayat, karena itu kasus ibu ini sama dengan ayat yang kita bahas. Wa tudlu biha ilal hukam. Mengambil harta kemudian sampai diajukan ke pengadilan. Ini bukan harta yang benar, kecuali kalau mengajukannya dengan cara yang benar. Memang harta dia diambil orang, seperti hak waris yang tidak berhak mengambil haknya kemudian diajukan ke pengadilan, ya ada masalah, dia menuntut dengan kebenaran kan. Tapi menuntut yang tidak benar menjadi benar, nah inilah harta haram. Tapi nggak usah bersedih, insya Allah Allah ganti itu, tidak di dunia, di akhirat Allah ganti. Wallahu alam. Ini ada di YouTube. Ustadz, saya suka main togel. Gimana dengan hasilnya? Main togel jelas judi, kok hasilnya ditanya, ya haram lah. Main togel haram, tidak boleh judi. Ya. Ustadz, saya mau tanya, orang muslim makan harta haram kok sehat-sehat saja? Itu istidraj. Kalau ada orang makan haram kok sehat, itu istidraj. Istidraj itu artinya Allah memberikan kenikmatan di atas kemaksiatan, sampai pada waktunya Allah pasti adab dia. Itu istidraj. Ada orang maksiat terus-terusan tapi tak sakit-sakit. Ada orang yang ahli ibadah, sakitnya banyak kompilasi. Ada orang yang kemudian memakan yang halal, penyakitnya banyak, tapi orang ini hasil haram kok sehat-sehat saja. Itu istidraj. Dalam bahasa Quran itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hakikatnya Allah sedang mengulur-ulur waktu itu supaya dia tertipu bahwa kesehatannya seolah-olah menghalalkan makanan haramnya. Seolah-olah harta yang melimpah dengan maksiat itu seolah-olah sayang, padahal Allah sedang mengulur-ulur waktu itu. Justru yang seperti ini harus takut. Kalau ada orang dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan kekayaannya, dimudahkan urusannya, padahal dia jauh dari Allah, harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan-jangan dimasuk kepada bab istidraj. Allah sengaja membiarkan sampai pada waktunya Allah akan adab dia. Na'udzubillah. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Gini Ustaz, misalnya Ana bekerja di sebuah perusahaan. Iya. Terus di luar perusahaan Ana mempunyai teman seorang marketing. Nah, marketing ini memasukkan produknya ke perusahaan Ana, menangkan tender. Nah, setelah marketing ini memenangkan tender, dia mendapat bonus dari perusahaannya. Nah, si marketing ini memberikan fee kepada Ana tanpa ada akad sebelumnya. Nah, bagaimana hukum fee itu? Fee itu harus diketahui perusahaan. Kalau tidak, dia masuk pada hadiah khianat. Di zaman Rasul pernah mengutus satu orang untuk mengutip zakat. Maka orang ini keliling ke orang-orang kaya minta zakat. Karena orang kaya merasa tertolong, dia tidak perlu harus jalan ke Baitul Mal, tapi sudah ada yang mungut. Akhirnya tanda terima kasihnya karena sudah mengambil harta zakat, dia kasih fee. Ini untukmu fee karena sudah mengambil harta zakat saya. Ini harta zakat saya. Akhirnya dikumpulkan fee dari orang-orang kaya, itu banyak dia dapatnya. Ketika sampai di hadapan Rasul, akhirnya harta itu dibagi dua. Ya Rasul, ini harta zakat, yang ini harta saya, fee dari orang-orang kaya. Kata Rasul mengatakan, apakah kalau engkau duduk di rumahmu kau akan dapat fee ini? Nggak akan dapat kan? Maka masukkan uang fee ke dalam zakat, masukkan ke Baitul Mal. Kenapa? Karena engkau sudah digaji dari Baitul Mal. Dari hadis ini, ulama fikih membuat bab namanya bab al-hadayah al-khianah, bab hadiah khianat. Di sisi satunya hadiah, tapi dia sedang berkhianat sebenarnya. Ya kan? Dari marketing tadi memberikan fee itu hadiah. Kenapa? Upah jasa dia. Tapi dia sedang berkhianat kepada perusahaan. Dia sudah digaji kok minta fee lagi. Kecuali dari pihak perusahaan memberikan izin untuk itu. Nggak apa-apa. Kalau perusahaan yang ngasih izin, nanti kalau ngasih fee ambil aja katanya kan, kata pimpinan perusahaannya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada izin, kemudian kita mengambil fee orang lain, itu masuk pada hadiah khianat. Dan ini paling banyak uang pelicin seperti ini. Ya. Wallahu a'lam.
Iya. Ustaz. Ini ada titipan lagi pertanyaan. Ustaz, pertanyaannya begini. Dulu Ana bekerja di bank katanya, kemudian setelah mengetahui bahwa haramnya kerja di bank, kemudian saya dan suami itu resign dari bank. Dan yang sekarang menjadi pertanyaan dia adalah ketakutan dia, Ustaz, karena dia memakan harta haram, memasukkan harta haram ke dalam tubuhnya. Itu bagaimana cara dia bertobat, membersihkan agar kedepannya hatinya itu menjadi lembut terhadap dakwah dan menjalankan ibadah, gitu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Semua orang punya kehidupan kelak. Semua orang punya kehidupan yang tidak baik. Mungkin dulunya dia penjahat, perampok, penjudi, pemakan riba, ya. Begitu juga para sahabat. Tidak semua para sahabat dari awal baik sampai akhir baik. Banyak para sahabat yang dulunya mantan perampok. Seperti contoh Abi Dzar Al-Ghifari. Kan perompak, padang pasir kan. Tapi setelah masuk Islam jadi sahabat Rasul, menjadi orang paling alim, paling abid. Ya. Artinya kalau memang dia menyesali tentang perbuatannya, kalau itu berkenaan dengan hak Bani Adam, kembalikan hak itu. Pokoknya ketika dulu dia merampok, ingat-ingat rumah yang dirampoknya, balikan gitu. Maksudnya, kalau dia pernah ngutang nggak bayar, bayari. Kalau dia ada tobat, itu kalau berkaitan dengan hak anak Adam. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, memakan riba, apa semua, meninggalkan sholat dan yang lainnya, maka cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jal mulai dari nol. Kayak ibu masuk ke pom bensin ngisi bensin tuh dari nol, Bu, ya. Gitu. Mulai dari nol artinya dari sekarang harus memasukkan hal-hal yang dihalalkan supaya menghilangkan yang diharamkan. Sama dengan hewan jalalah, Bu. Dalam ilmu fikih itu ada namanya hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang hidup dari benda yang najis. Contoh lele spiteng. Kan banyak orang yang nanam lele kan di spiteng, Bu. Ya, itu lebih subur, lebih besar, lebih cepat besarnya dibandingkan di kolam biasa kan, Bu. Nutrisinya terpenuhi masalahnya. Boleh kita makan lele yang dipelihara spiteng? Tidak boleh, kecuali setelah dibersihkan dengan cara apa? Ambil lele itu, masukkan ke air yang tidak ada najis, beri makan yang tidak najis selama 3 hari. Baru setelah itu boleh kita makan. Itu contoh hewan saja. Kalau sudah terkena makanan najis, tidak boleh diterima. Atau mamanya ibu punya ayam, pas mau disembeli, dia sedang makan kotoran orang. Nampak ibu dia lagi makan kotoran orang, padahal mau disembeli, nggak boleh langsung disembeli, Bu, karena sudah ada benda najis masuk. Kecuali kalau ibu tak nampak kan itu ya. Ini nampak dia lagi makan kotoran orang, berarti jangan langsung disembeli, biarkan dia 3 hari kasih makan yang tidak najis, setelah 3 hari disembeli. Itu masuk dalam bab jalalah namanya. Laman hewan-hewan yang dimakan saja harus dibersihkan tuh, apalagi kita manusia. Makanya dibersihkan dulu. Mulai dari nol, makanlah mengambil pekerjaan yang halal, masukkan makanan minuman dari yang halal dan begitu seterusnya. Kemudian memberi sedekah kepada badan. Kan setiap badan kita ini harus mengeluarkan sedekah setiap hari supaya membersihkan badan kita. Kata Nabi SAW, setiap sulam anggota tubuh kita itu, persendian kita itu, setiap hari harus mengeluarkan sedekah. Dengan cara apa? Membaca tahlil, takbir, tahmid, berzikir maksudnya. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tapi kalau ibu malas, cukup dengan 2 rakaat duha, kata Nabi, sebagai sedekah badan kita, untuk membersihkan badan kita, ya. Jadi perbanyaklah sedekah badan dengan cara memperbanyak amal saleh dan jangan masuk ke lubang yang sama. Betapa banyak orang-orang yang kembali ke lubang yang sama. Saya dulu punya murid juga. Dia ketika awal-awal semangat hijrah itu luar biasa, sampai dia nggak peduli keluar dari bank, betul keluar. Rupanya kehidupannya amburadul, rumah tangganya bermasalah, anaknya akhirnya tidak bisa sekolah dengan sekolah yang baik gitu ya, amburadul betul. Akhirnya kemudian selama ketemu, balik lagi ke pekerjaan awalnya. Alasannya apa? Saya tidak cocok di pekerjaan ini, katanya. Ya. Ini kadang-kadang ada orang yang masuk lubang 2 kali, tidak tahan dengan ujian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan untuk menguji apakah dia sanggup atau tidak, sabar atau tidak ketika mencari yang halal. Padahal dia sedang mau diangkat derajatnya, tapi terperosok lagi ke jalan yang sama.
Nah, ini hal-hal yang seperti ini jangan terulang, karena setan itu memang tidak mau ada orang mau tobat, tuh masalahnya. Dibisik-bisikin lagi, udah pekerjaan enak, kenapa kau ambil yang nggak enak, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa bertobatnya adalah ya taubatan nasuha. Kalau dia makan yang haram, tinggalkan yang haram. Kalau dia meninggalkan yang wajib, ya kembali melaksanakan yang wajib, dan begitu seterusnya. Wallahu alam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.